Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Lili Fajrudin MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia di sekolah dasar. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen dan staf akademik yang saya hormati. Tak lupa pula kepada mahasiswa dan mahasiswi yang berbahagia dan seluruh teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat iman, Islam, serta dapat memberikan kesempatan dan kekuatan kepada kita untuk berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Semoga rahmat dan barokahnya selalu menyertai kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Tak lupa pula kita santunkan salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan perubahan dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Perkenalkan, nama saya Ina Triana dengan NIM 22272400077, mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Hadirnya saya di sini sebagai bagian dari komunitas pendidikan yang peduli dengan masa depan bangsa. Saya ingin berbicara dan berpidato tentang sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita semua, yaitu peran pendidikan dalam kehidupan. Pendidikan adalah fondasi bagi peradaban, kunci bagi kemajuan, dan sumber inspirasi bagi generasi masa depan. Sejarah telah membuktikan bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang mengutamakan pendidikan. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan kualitas pendidikan dan membuatnya menjadi lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Orang yang berpendidikan biasanya punya keinginan untuk terus belajar dan mengembangkan diri mereka. Mereka senantiasa mencari cara untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Sikap ini mampu mendatangkan banyak manfaat, seperti dapat meningkatkan kualitas dan meningkatkan kepuasan kerja. Pendidikan telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia sejak zaman dahulu, dari zaman Yunani kuno hingga era digital saat ini. Pendidikan terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan-perubahan zaman, namun juga masih banyak tantangan yang kita hadapi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kita semua tahu bahwa pendidikan bukan hanya tentang belajar mengajar, bukan hanya tentang guru mentransfer ilmu, tetapi lebih dari itu, pendidikan juga mempunyai peran akan terbentuknya karakter, mengembangkan kemampuan, dan menanamkan nilai-nilai yang baik. Pendidikan karakter sangat penting bagi generasi muda. Kenapa menjadi sangat penting? Karena dengan mempunyai karakter yang baik dalam generasi muda, itu akan menjadi tolak ukur bagi keberhasilan pembangunan bangsa. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus memiliki karakter yang baik dan berintegrasi untuk menjadi pemimpin masa depan yang bertanggung jawab serta beretika tinggi. Pendidikan yang berkualitas dapat membantu siswa menjadi warga negara yang cerdas, kreatif, berpikir kritis, baik juga memberikan akses pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendidikan yang baik, seseorang memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, memperoleh pendapatan yang stabil, dan meningkatkan standar hidupnya. Juga memungkinkan kita untuk mengenal diri kita lebih baik dari sebelumnya. Kita bisa mempelajari banyak hal tentang diri kita sendiri, entah itu melalui buku, kursus, ataupun dengan berkonsultasi dengan orang yang profesional. Pendidikan memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui pendidikan,
Kita dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat, mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Seperti yang kita ketahui, pendidikan yang baik akan menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan membuat suatu negara menjadi maju. Semakin tinggi kualitas pendidikan di suatu negara, maka negara tersebut akan semakin maju. Sebaliknya, jika kualitas sistem pendidikan di suatu negara semakin rendah, maka negara tersebut akan terbelakang. Pendidikan juga membantu kita menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, kemajuan teknologi, konflik sosial, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita harus terus meningkatkan kualitas pendidikan dan membuatnya lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Meskipun pendidikan sangat penting, kita masih menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, kurangnya kualitas guru dan tenaga kependidikan, kesenjangan antara pendidikan formal dan non-formal, pengaruh teknologi yang tidak terkendali. Kita harus bekerja sama untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kita dapat melakukan beberapa hal, seperti meningkatkan kualitas guru dan tenaga kerja kependidikan melalui pelatihan dan pengembangan. Tenaga pendidik harus memiliki kemampuan baik secara jasmani dan rohani agar pembelajarannya yang diberikan kepada siswa dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian mengembangkan kurikulum yang relevan dan kontekstual. Penerapan kurikulum merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dalam lembaga pendidikan. Kurikulum yang diterapkan harus dikembangkan agar dapat terus relevan dengan kondisi terkini. Dengan adanya kurikulum, pembelajaran akan lebih terarah dan mempunyai tujuan tertentu dan jelas. Yang selanjutnya, meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur pendidikan. Kurangnya kualitas fasilitas infrastruktur terjadi karena terbatasnya anggaran. Cara mengatasi permasalahan tersebut adalah pemerintah Indonesia harus meningkatkan alokasi anggaran pendidikan untuk daerah-daerah terpencil, melakukan reformasi pendidikan di Indonesia, serta meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat di daerah pedesaan. Kemudian mengintegritaskan teknologi dalam proses belajar mengajar. Dengan adanya teknologi dapat memberikan peluang bagi siswa untuk mengakses dan mencari materi pembelajaran dari mana saja dan kapan saja, serta memungkinkan penggunaan multimedia, simulasi, dan permainan edukatif membuat proses belajar lebih menarik. Selanjutnya ada meningkatkan peran masyarakat dan orang tua dalam pendidikan. Peran keluarga sangat penting dalam mendidik karakter anak dan dalam memberi pengetahuan kepada anak. Jika diurutkan mulai dari yang paling besar pengaruhnya, maka hal tersebut adalah orang tua. Bagaimana orang tua memberikan semangat, motivasi, dorongan, dan harapan kepada anak akan pentingnya pendidikan. Pendidikan adalah investasi bagi masa depan bangsa. Kita harus terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan membuatnya lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan membantu generasi masa depan menjadi lebih cerdas, kreatif, dan berakhlak baik. Baik, mungkin hanya itu pidato yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.